Getaran itu Hmm. adalah salah satu gerak yang disebut dengan gerakan harmonik. Ya, harmonik itu ada aturannya, jadi teratur dia gerakannya. Jadi kalau kamu lihat di gambar-gambar contoh-contoh pertama ada bandul yang di atas tuh. Jadi yang warna merah itu ketika dia mengayun ke sebelahnya, dia akan membuat getaran sehingga yang di ujung kiri jadi berubah. Ya ikutan gerak dia. Gitu ya. Jadi kalau kamu lihat ini agak unik dia. Kalau dua yang diayunkan, maka dua yang kepantul di sebelah kirinya. Jadi dia bolak-balik. Itu namanya getaran. Jadi getaran itu menghasilkan sebuah gerakan yang sifatnya harmonik. Contoh juga kalau kita lihat heartbeat atau jantung, gerak jantung juga bisa dikatakan getaran. Jadi getar itu bukan cuma gara-gara ada getaran vibration, bukan cuma itu ya. Tapi dia bisa gerakan yang sifatnya harmonik, itu pun disebut getaran. Kayak misalnya ayunan, ayunan yang di tempat main lah, waktu kamu kecil pasti sering main ayunan gitu ya. Nah, ayunan itu pun juga ketika dia mengayun, itu disebut getaran. Jadi jangan pikir getaran itu kayak gempa bumi gitu, enggak begitu saja. Ada gerakan-gerakan intinya kalau dia teratur dan harmonik dan berulang-ulang, nah, itu kata kuncinya berulang-ulang, itu langsung kita sebut dengan getaran. Paham ya Senar maksudnya? biola bisa nggak? Oh, kalau dipetik gitu senar biola itu bisa nggak? Dia bunyi karena ada getaran, betul bisa juga. Digesek Oh, sehingga ada getaran, jadi dia bergetar sehingga mengeluarkan frekuensi yang bagus atau frekuensi yang sama, jadi bunyi nadanya apa namanya nadanya akan stabil gitu. Ya, itu getaran. Lalu berikutnya contoh jam bandul yang di bawahnya ya, bukan jam menit detiknya ya. Itu juga dianggap bisa dikatakan sebagai getaran, mengayun kan kiri kanan gitu. Nah, berikutnya juga yang sebelah kiri ayunan udah jelas banget, kamu bisa lihat sama ayunan yang mainan sama ayunan bayi ya. Atas bawah itu ada atas bawah, ada kiri kanan juga kalau yang ayunan baby. Nah, itu pun juga menggunakan prinsip getaran. Dia ketika dia bergerak dia memenuhi prinsip getaran. Lalu yang berikutnya gambar senar gitar juga sama. Nah, ketika dia bergetar, naik turun itu, ya ada gambarnya tuh, senar atas yang lagi dibunyiin, nah itu juga bergetar namanya. Ya, itu disebut dengan getaran. Nah, jadi definisinya apa getaran? Gerakan bolak-balik yang teratur di sekitar titik kesetimbangan. Gitu. Jadi titik balance-nya di mana, titik nolnya. Gitu ya. Sampai sini paham nggak? paham. Ya, jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Itu. Nah, berikutnya bandul. Yang pertama, dia bisa digunakan untuk mempelajari dasar getaran. Jadi, kamu pakai bandul ini buat ngertiin konsepnya dulu, basicnya. Nah, titik O disebut titik kesetimbangan awal atau titik awal yang kita bilang ya. Titik awal itu jika ditarik dari O ke B, maka dia akan balik ke O dulu, lalu ke A, ke O, ke B, dan seterusnya. Apakah dia akan berhenti? Kira-kira jawabannya bisa berhenti atau enggak? Oh, bisa. Bisa ya, secara realita. Tapi kalau misalnya dia digerakkan di satu tempat yang tidak ada gesekan udara, ya cuma ada gravitasi, tidak bergesek dengan udara, dia nggak akan berhenti. Ya, tapi ketika di bumi ya kan ada gesekan udara ya, ada yang lain-lain, faktor-faktor lain, sehingga dia lama-lama makin pelan. Ya. Nah, tapi sekali lagi dalam bentuk idealnya getaran, idealnya dia tidak berhenti. Ya, jadi jawabannya apa? Bisa berhenti jika ada gesekan, tidak berhenti jika dia tidak ada gesekan. Sederhana ya, dia akan lanjut terus kalau dia nggak ada gesekan. Lalu dari O ke B disebut amplitudo atau simpangan terjauh atau maksimum distance gitu, maximum distance. Jarak terjauh antara titik kesetimbangan ke ujung itu namanya amplitudo. Hafalin ya. Jadi amplitudo adalah dari O ke B atau O ke A. Sama ya. Oh, Nah, oke. yang kedua, lihat jarak OB dan OA selalu sama jika tidak ada gesekan tadi ya. Jadi dianggap tidak ada gesekan. Oke. Bandul dikatakan satu kali getaran ketika dia dari B ke B lagi. Coba kamu perhatikan, Matt. Dari B ke B lagi dia. Ya. Jadi
kan kalau kamu lihat ayunannya kan berarti B, O, A, O, B. Nah, itu satu namanya. Jelas ya? Satu wave, satu getaran. Atau dari A ke O, ke B, ke O, ke A lagi. Jelas? Jadi dari sini kita langsung tahu namanya konsep dari getaran adalah dia harus memberikan satu posisi yang kembali lagi ke awal. Oke, dia akan kembali lagi ke awal. Lanjut lagi ya. Waktu untuk melakukan periode itu, jadi dari apa namanya B ke B lagi atau A ke A lagi, itu namanya periode. Ya, jadi kamu kalau lihat begini, jadi dari titik awal A, 1, kedua, ketiga, terus balik lagi ke 1, jadi gini ya. Nah, ini namanya satu getaran dari A ke A lagi. Atau kalau dari B lihatnya juga sama. Ya, dari B ke O ke A ke O ke B lagi. Itu waktu yang dihitung kalau dari ujung ke ujung namanya periode. Ya, T besar ya. Jadi kita kenal dua definisi. Yang pertama amplitudo. Yang kedua periode. Ya. Hafalkan itu dulu. Jadi kalau kamu ditanya apa itu amplitudo? Amplitudo itu jarak dari tengah ke ujung. Ya, ujungnya bisa mana aja, A atau B. Lalu kalau ditanya periode, apa itu periode? Waktu untuk melakukan satu getaran, yaitu dari A ke O, ke B, ke O, ke A lagi. Nah, sekarang berikutnya. Jika bandul kita simpang, bandul itu akan bergetar. Ya. Bandul bisa bergetar selama berapa detik, kita bisa sebut kita T kecil, tadi T besar ya. Misalnya untuk bergerak dari B ke O, ke A, ke O, ke B, dan lagi ke O, ke A, ke O, ke B lagi, berarti dua getaran kan? Ya nggak? Iya. Jadi 1, tengah, 2, lanjut. Berarti 2 getaran. Banyak getaran terjadi pada waktu T itu kita sebut dengan jumlah getaran. Ya. Ngerti ya? Mengerti kok. Contoh berikutnya. Contoh, misalnya, untuk bergerak dari B ke B lagi untuk 2 kali lewat, itu kan namanya 2 detik. Maksudnya 2 second misalnya. Banyak getaran pada waktu T kita sebut jumlah getaran. Berapa jumlah getaran pada lintasan B, O, A, O, B, O, A, O, B lagi? Yang nomor 3 tuh. Ada berapa getaran tadi? 2 ya? 2, iya. Tuh, ini kan tadi 2, jawabannya ini 2 getaran, ini 2 detik, jadi ini N kecilnya 2, T kecilnya 2, 2 second, 2 getaran, ya. Berapa periode bandulnya kalau ditanya? Kalau ditanya periode berapa? Periode itu kan 1 getaran kan? Benar nggak? Iya, 1 berarti getar ada berapa 2 detik? bukan? Gimana? 1. Berarti 2 bukan? Salah. Oh, 1 itu berapa detik? Tunggu. Waktu yang dilakukan 2 detik, banyak getarannya 2 getaran. Berarti kalau ditanya, kalau 2 getaran 2 detik, 2 get ya, kalau saya gini, 2 second. Kalau periode artinya apa? 1 getar berapa detik? 1 getarnya berapa detik di sini? 1 juga, ya udah gitu dong. Atau T besar sama dengan waktu getaran dibagi sama jumlah getaran. Gitu ya. Rumusnya sederhana. Jadi di sini udah ada nih, tuh ya, waktu getar per jumlah getaran hubungannya. Jadi kamu bisa cari tahu sendiri gitu, atau dihafalkan. T besar sama T kecil beda. Kalau T besar periode atau waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Kalau T kecil adalah waktu keseluruhannya, ya. Nah, sekarang kita belajar frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah berapa getaran yang terjadi untuk setiap waktu. Ya, berapa getaran yang terjadi dalam satu waktu. Jadi jumlah getaran bagi waktu getaran. Oke, balikan nih. Kalau yang tadi kan periode adalah waktu getar bagi jumlah getar. Lihat ya, terbalik nih. Kalau T besar, T kecil per N, ini frekuensi adalah N per T. Terbalik kan? Ya nggak? Ya, jadi harus dihafal dulu. Jadi satuan frekuensi itu hertz, atau 1 per detik, 1 per second. Ya. Nah, berarti kita bisa hubungkan
antara periode getaran dan frekuensi dengan 1/F. Nah, ini nih, ya. Jadi dilawan aja, jadi perlawanan. Jadi kamu lihat periode adalah waktu per getar, sedangkan frekuensi adalah getar per waktu. Lihat, terbalik ya. Berarti kita Iya. bisa lihat kesimpulannya T sama dengan 1/F karena dia saling berlawanan. Oke. Paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kok nge-lag? Halo? Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Aku sih membaca aja. Gara-gara aku agak bingung ngetes Oke, dengan tab per nggak apa-apa. n. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Kalau Hertz sama FPS sama gak? Round per second, yes betul. Sama RPS sama. Ya, jadi Hertz sama RPS itu Bukan sama ya. FPS. Frame per second. Iya, Beda. Kalau sama. itu kan kalau frame per second kan itu udah lebih ke komputer ya. Kalau ini kan getaran biasa. Oke. Oke. Jadi mirip sih sebenarnya per detik ya kan. Kalau dia Iya. kan round, ini kan frame. Kalau frame ya televisi apa screen kan layar itu, bukan getaran biasa. Tapi memang sih ada prinsip getarannya juga di dalam, Matt. Good question by the way. Tapi tahu ya jawabannya ya udah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita coba lagi ke materi berikutnya. Nah, contoh soalnya. Kau kasih waktu sekitar 1-2 menit untuk kamu kerjain dulu. Ya, aku pause recording. Ntar kita bahas bareng-bareng. Sekarang. 3. Enggak deh, 3 kok. Gimana, 2 atau 3? 3. Salah. A, O, B, O, A, O, B 2,5. Oh iya ya maksudnya. Aku kira kehitung. Enggak dong. Dia harus benar-benar exact. Berarti N-nya 2,5 ya. Terus ini kan udah tahu waktu 2 detik ya. T-nya adalah 2 detik. Benar nggak? Iya kok. Berarti frekuensi rumusnya apa? N per T kan? Iya, berarti tunggu. 2,5 per 2. Iya, atau 1,25 Hertz. Ya. Periode T per N kan dilawan aja kan? Ya nggak? Oke, jawabannya ini 4/5 ya. Kok kasih kali 2 aja biar enak bagus. Atau 0,8 second. Jelas? Jelas kok. Oke, ini caranya ya. Mantap. Kita lanjut lagi. Getaran pada pegas. Sama prinsipnya. Jadi ketika ditarik, dia akan mengalami gerakan mondar-mandir kan? Naik turun, tapi dia di tempat ya. Oke. Jadi lagi-lagi satu periode itu dari O ke A ke O ke B ke O ke A lagi sama ya, mirip kan? Nggak ada beda ya, cuman bedanya ya bentuknya aja, cara lihatnya aja yang beda. Tapi prinsipnya sama persis ya. Jadi itu adalah cara menghitungnya. Dan ini adalah titik kesetimbangannya ya, O-nya, titik awalnya, lalu itu amplitude dari O ke A, O ke B ya. Kita coba lihat contoh soal. Kamu coba bikin lagi ya, Matt. Ini. Gerakan. Oke. Berarti kan jadi 25 dibagi 100. Itu jadi apa? Periodenya. Sip, benar. Berarti T ini ya, mantap. Iya. 0,25 ya langsung aja. Iya. Nomor 2. 1 menit. Kalau menit harus diapain menitnya? Dijadiin second. Sip. Jadi T kecilnya dulu 60 ya, hajar aja ya. Ya. Terus 40 getaran, N-nya 40 kan? Iya. Ya, berarti periode lagi nih. Oh, periode juga. Ya udah aman. 6/4 kan? Iya. Atau 3/2 atau 1,5 second. Ya, aturlah kamu mau pakai yang mana aja, sama aja. Ya. Jadi untuk menghitung periode dan getaran mudah sekali, nggak terlalu rumit. Nah, kamu kasih contoh-contoh soal berikut. Jadi kamu bisa tahu juga. Kamu mau stop share dulu, cariin soalnya dulu ya.
Ya kok. Bentar. Ini kita akan bahas soal ini nanti ya. Kamu coba kerjain dulu. Nanti kalau video YouTube, videonya di pause dulu. Nanti ada pembahasan satu persatu. Ya, coba dikerjakan dalam waktu sekitar 15 menit harusnya bisa. Ya. Ya, Oke, jadi untuk yang nomor 1, kita lihat sebanyak 30 kali ya. Berarti ini N-nya, ini waktu T. Tentukan frekuensi. Berarti frekuensi rumusnya kan N per T. Kita balik, T per N ya. Wait. Ya, N per T, betul. Berarti sedangkan periode adalah T per N. Nah, ini kita bisa taruh 30 per 10 atau 3 Hz. Ini 10 per 3 atau 1/3 second. Ngerti kan sampai sini? ngerti kok. Nomor 2 sama. F-nya 4 Hz. Oh bener. Aku 27 tapi 0,33. Ya, sama, nggak apa-apa. Berapa getaran yang bandul itu lakukan? Berarti rumus F kita harus tahu N per T dulu ya, dari awal ya. Berapa banyak getaran dalam 1 detik. F-nya kan 4. Tulis aja. N-nya nggak tahu. 27. Enggak. Bukan. Nggak tahu ya. N per 27. Berarti N-nya tahu langsung. Kok T salah. N adalah 27 kali 4. Jawabannya 108 getaran. Ya. Nah, sebuah garpu tala melakukan getaran 200 dalam waktu T. Berapa periode? Sama ya, nomor 3 sama nomor 1 sama. Kok nggak akan bikin. Ya. Karena sama ya, persis ya. Cuman beda angka doang. Betul nggak? Yang nomor 4 aja kita lihat. Frekuensinya, F-nya 2 kali 10 pangkat minus 7. Wah, ada pangkat minus nih. Berapa periode? Nah, kamu harus tahu rumus periode dan frekuensi itu saling berkebalikan. Ya. Nah, berarti periode adalah 1/2 kali 10 pangkat min 7. Atau setengah. 10 pangkat min 7, kamu pindahin ke atas, jadi 10 pangkat 7. Ini udah rumus sih. Ya. Jadi ini setengah kali 10 pangkat 7 second. Atau ya gini aja lah, nggak usah dilanjutin. Ya. Nomor 5 juga sama nih, logikanya. Oke. Nomor 5, logikanya begini. Sebuah frekuensi getaran sayap seekor lebah jantan 4/3 kali getaran sayap lebah betina yang terbang di dekatnya. Perbandingan periode getaran sayap kedua lebah. Gampang. Berarti perbandingannya lawan. Karena kan perbandingan periode dan frekuensi itu berlawanan. Ya. Jadi, kalau ini 4/3 berarti 3/4. Ngerti nggak? Ya, kok. T jantan sama dengan 3/4 T betina. Jadi lihat ya, 4/3 kamu putar jadi 3/4. Paham ya sampai sini ya? Ya, kok. Lalu nomor 6. Seorang tukang sate mengipasi dengan sate dengan gerakan tetap. Artinya getaran ya. Dia bergetar. Ya, kok. Gitu. Nah, kita lihat lagi. Berikutnya adalah dia periode 0,5 second. Berarti frekuensinya apa? 1/0,5. Jawabannya 2 ya. Ngerti nggak? Ya, kok. Oke. Kita lanjut lagi. Bila tukang sate mengipas sate 60 kali, berarti N-nya 60. Berapa second? Ini salah ya, salah ketik. Berapa second si pengamat mengamati kejadian itu? T-nya kecil yang ditanya. Berarti rumusnya gampang. F adalah N per T kan? Benar Ya, ya? kok. F-nya udah ada, 2. Tulis ya, kalau taruhnya agak terlalu ini 2. N kecilnya adalah 60 per waktunya. Kita bisa tahu waktunya dong. 30. Benar nggak? Karena 60 bagi 2 ya. Ya, kok. 30 second gitu. Oke, kalau print screenin, kamu bisa lihat semuanya. Semuanya sudah beres, selesai logika ini. Nah, nanti kakak akan kasih satu soal lain. Bentar ya.